Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas BGRI Wiranegara Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Widya Nigara Hayu, nomor NIM saya 16 188 20 30 24. Dan saya akan membawakan topik tentang using, make, or do. Oke teman-teman, jadi do dan make merupakan dua kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di bahasa Inggris. Nah, karena penggunaannya yang sangat mirip, maka banyak sekali orang yang bingung menggunakan do atau menggunakan make. Sedangkan sebetulnya do dan make mempunyai mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari dua kata tersebut. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang kapan kita memakai do dan kapan kita memakai kata make. Jadi perbedaan yang sangat mendasar dari do dan make adalah jika do digunakan untuk menyatakan kegiatan, menyatakan kewajiban atau pekerjaan yang berulang-ulang. Sedangkan make yaitu merupakan digunakan untuk kita memproduksi sesuatu, mereaksi sesuatu. Nah, namun do digunakan untuk menyatakan kegiatan itu sendiri, sedangkan make merupakan merujuk pada hasil akhirnya. Here, do you get it? Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan penggunaan do. Jadi kapan kita menggunakan do? Yang pertama untuk menyatakan tentang pekerjaan, job, atau task. Namun tidak merujuk pada hasil akhir atau produk akhir dari kegiatan pekerjaan tersebut. For the example, I like to do my job. Dan yang kedua, itu untuk menyatakan aktivitas yang kita lakukan namun tidak secara spesifik. Nah, ini biasanya diikuti oleh anything, nothing, everything, dan lain-lainnya. For the example, is there anything I can do to help you? Nah, yang ketiga yaitu untuk menggantikan adverb, namun dengan arti yang sudah jelas ya. Dan biasanya ini digunakan dalam keadaan informal. For the example, do I need to do my hair? Dan yang perlu diingat adalah di sini do sebagai auxiliary verb. Nah, apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb biasanya digunakan untuk membuat question dalam bentuk kalimat present tense. Nah, di sini do digunakan sebagai normal verb atau kata kerja yang normal. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kapan kita menggunakan kata make. Jadi, kita menggunakan kata make untuk merujuk pada hasil akhir. Jadi, memproduk sesuatu gitu ya. Atau bisa juga digunakan untuk ketika membuat planning, reaksi, dan lain sebagainya. For the example, wine is made from grapes. Nah, sudah jelas ya di sini kenapa wine. Wine kan adalah sebuah produk dari anggur yang sudah difermentasi. Jadi sudah jelas di sini jika anggur memproduk wine. Dan juga bisa yang kedua ya, contoh kedua itu onions make your eyes water. Jadi bawang bisa membuat mata kita berair. Jadi produknya adalah air mata yang kita keluarkan ketika kita mengupas bawang. Atau contoh lain misalnya you make me happy. Nah, itu kan adalah reaksi senang ketika kamu ada
di sebelah saya atau ada di dekat saya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.